Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemuliaan zikrullah. Apa arti zikrullah? Apa Bu? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Kenapa harus berzikir? Perintah. Karena diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira wa yusabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang beriman, kata Allah, banyaklah berzikir kepadaku di waktu pagi dan petang. Jadi mengingat itu bisa sholat, bisa saum. Bapak-bapak ngaji, oh iya ya wajib mengkaji Quran, bukan iseng. Karena kewajiban itu kitab suci. Zikrullah. Ya, jadi pengertian zikrullah itu sangat luas. Zikrullah kita malam ini mengkaji Quran dan hukumnya fardu ain loh, bukan fardu kifayah. Jadi gak cukup suami belajar Quran atau istri belajar Quran, suami, istri, anak semua. Yang paling berat itu ini bapak-bapak ini. Wallahi bertanggung jawab terhadap keilmuan, keimanan, pengetahuan anak dan istri. Hati-hati loh kita ini. Yang wajib ngaji bukan mereka, kita laki-laki. Baru hasil pengajian di sini bapak sampaikan ke anak istri di rumah. Makanya Rasulullah tidak pernah ngisi pengajian ada ibu-ibunya. Yang hadir itu semua bapak-bapak. Baru bapak-bapak sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menyampaikan ke anaknya di rumah. Di Indonesia, ibu nggak ngaji, suami yang ngaji, blow on satu keluarga. Mau tak mau ibu yang ngaji, suami nggak mau berangkat ngaji, lebih nonton TV, baca koran, betul? Salah ibu karena ketemu dulu suami di halte, bukan di masjid. Ya, baik, kita mulai. Kemuliaan zikrullah. Pertama, untuk memproteksi diri kita dari kekufuran. Kalau kita banyak mengingat Allah, melindungi kita dari kekafiran. Kalau kita banyak mengingat Allah. Yang kedua, zikrullah itu memang perintah. Zikran katsira, banyaklah berzikir mengingatku, kata Allah, agar aku mengingatmu. Buka Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 152. Silakan Om Daud. Al-Baqarah surat 2 ayat 152. Ya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Stop, lihat Bu itu. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Di jalan kita mengingat Allah, Allah lindungi kita. Kondisi kemiskinan kita mengingat Allah, Allah mudahkan rezeki kita. Ini maaf ya Bu, sudah miskin belagu, sudah jelek sombong. Sekarang justru orang yang ngaji itu orang-orang kaya di Pondok Indah sana Bu, Masya Allah. Di Kemang sana, subhanallah. Setiap hari ada pengajian di Kemang itu. Rumah mereka 10 miliar, pendapatan 20 miliar. Tapi ngaji. Kita kadang daerah pinggiran ini seperti kita ini lah. Ada pengajian gak hadir, udah susah, miskin, gak mau ngaji. Di dunia hancur, di akhirat Allah wa'ala. Orang kaya itu paling enak. Di dunia udah kaya raya, di akhirat insya Allah surga. Iya Pak, coba Pak di Pondok Indah sana. Tiap hari ada pengajian ini. Naik mobil mewah mereka. Di Kemang juga begitu, di Menteng juga begitu. Subhanallah. Kita enggak. Rumah kontrak di pinggir kali, ngaji gak mau. Di akhirat apa lagi ya dapatnya? Ya budaya terus. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Yang kedua harus bersyukur. Tidak sekadar mengingat, bersyukur. Apa yang kita syukuri? Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat makan.
Ada orang makanan banyak tapi nggak sehat, nggak ada rasanya. Ada badan sehat, nggak ada yang mau dimakan, lebih parah lagi Pak. Pengen makan nggak ada uang. Ada orang punya uang banyak tapi sakit-sakitan, nggak bisa makan. Kita ini alhamdulillah apapun dimakan. Semua di laut dimakan. Kecuali kapal selam itu keras kan. Ya, terus yang kedua, hati akan menjadi tenteram dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. 13:28. Ya, 13:28. Surah ke-13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Siapa itu? Pertama iman dulu. Walaupun dia berzikir, kalau dia kafir nggak dapat. Beriman dulu baru berzikir. Bukan berzikir tapi tidak Islam. Seperti kawan saya orang Batak. Dia S1 dari ITB, S2 dari Belanda. Dia pejabat salah satu BUMN, saya ngisi. Karena dia orang Batak, dilihatnya Ustadz mengisi itu orang Batak, saya. Dia bilang sama panitia, si Batak Kristen ini, nanti kalau saya datang, tolong bawa ke ruangan saya. Saya mau ngobrol sama beliau. Masya Allah si Batak ini, padahal pinter Bu, S2 dari Belanda dia. Pendek cerita, masuk ke ruangan dia karena acara masih lama. Saya orang Batak juga Pak Munzir kan. Saya marga burung atau marpau, tapi saya Nasrani. Saya S2 dari Belanda, S1 ITB. Saya katanya, saya terharu banget. Kalau ada masalah Pak, saya sholat katanya, Masya Allah. Kristen. Saya kalau ada masalah di kantor, saya tuh Jumatan ikut Jumat Pak Munzir kan. Ramadan juga begitu. Saya cari masjid yang gak jauh di rumah supaya orang tidak mengenal saya. Saya ikut salat tarawih. Kenapa melakukan itu? Kamu kan Kristen. Kalau saya sholat, saya diberikan ketenangan jiwa Pak. Terus kenapa gak masuk Islam? Belum ada hidayah. Subhanallah, betapa mahalnya hidayah itu Pak. Sholat gak sadar masalah dia sholat. Kok bisa Kristen aja begitu? Luar biasa Bu efek sholat itu kalau kita ikhlas. Karena dia Kristen. Jawaban itu sangat membuat saya terdiam. Kenapa nggak masuk Islam? Kamu merasa yakin kok. Kemudian ada masalah, kamu sholat mengadu sama Allah. Belum ada hidayah Pak. Masya Allah, beratnya hidayah itu. Sama dengan malam ini. Belum ada hidayah sama mereka. Kau bilang apa? Nggak terbuka hatinya hadir ke pengajian itu. Makanya kita syukuri Bu, jangan ibu anggap penting kita hadir kembali itu begitu saja terjadi karena diberikan kemudahan oleh Allah. Saya sakit padahal saya sakit, masih sakit saya. Baru muntah-muntah saya. Tapi logika saya semakin banyak mengajar, semakin diberikan ketenangan. Kalau kondisi sakit tidak mengeluh, itu yang penting ya. Jangan pernah mengeluh, diturunkan musibah. Salah satu penghapus dosa tahu, diberikan penyakit terus menerus. Jadi orang yang sakit terus menerus dan ikhlas, dosanya diampuni, diminta atau tidak diminta. Saya ulangi ya, orang beriman yang sakit, dia ikhlas dengan penyakit itu, tidak mengeluh, dosanya diampuni Allah, diminta atau tidak diminta. Makanya berbahagialah orang yang sakit tapi tidak mengeluh. Dosa itu nggak perlu kita minta ampun lagi, otomatis setiap hari dihapuskan Allah itu. Siapa Nabi yang sakit-sakitan? Nabi Ayub. Kalau nggak salah 18 tahun kok dia sakit itu. Masya Allah. Luar biasa. Nah, yang ayat berapa tadi? Surah berapa? 13:28. Sudah dibaca? Iya, baca 13:28. Lanjutkan. Ya. Dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Muncul protes ibu-ibu. Pak, saya banyak berzikir, tahajud tidak
tidak tinggal, sholat 2 tidak pernah lupa, Senin Kamis dijalani. Kenapa saya masih gelisah? Apa jawaban ibu? Berarti belum betul zikrullah-nya. Jawabnya sederhana, ibadah belum ikhlas. Ada orang wajib sholat, berzikir masya Allah, tasbih gak lepas di tangan, tapi masih gelisah. Kenapa ya Pak? Saya zikir nggak pernah putus, Senin Kamis dijalani, tahajud nggak pernah tinggal, 2 tidak pernah lupa. Tapi saya masih gelisah Pak. Maaf Pak, jangan tersinggung. Ibadah belum ikhlas. Karena yang diterima Allah itu, yang dilindungi Allah itu orang yang ikhlas, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Orang yang ikhlas beragama meskipun orang kafir benci, orang musyrik benci, orang munafik benci, harus ikhlas memang. Ibu kemari harus ikhlas, duduk harus ikhlas, mengkaji Islam harus ikhlas, bukan terpaksa. Karena sama bapak tadi susah untuk ikhlas, mereka memilih di rumah. Ya bunda ya, bujuk suami itu supaya ikut ngaji, karena kewajiban dia kok. Ya. Kemudian manfaat zikir itu apa sih? Bisa jawab. Ada 4, ada 9 yang manfaat zikir. Apa kira-kira? Siapa bisa jawab? Irsam apa? Ada. Kalau jawaban benar boleh pulang. Apa kira-kira? Hah? Ya apa kira-kira? Ibu-ibu ada jawabannya? Ada 9 minimal. 1. Manfaat zikir ternyata masya Allah Bu, dilancarkan rezeki. Lihat ustaz-ustaz itu, pekerjaan tetap nggak ada, nggak pernah bisnis, dia punya rumah, punya mobil segala macam. Dari mana itu? Menyampaikan kalimat Allah. Lihat ustaz-ustaz itu, betul ya? Kadang dapat amplop, kadang tidak, tapi dia bisa hidup. Kadang amplopnya kosong, kadang banyak, kadang sedikit. Ustaz itu kan gak punya gaji Bu, lillahi ta'ala aja. Dikasih orang syukur, gak dikasih nganggur. Betul? Kalau pegawai kan udah pasti sebulan berapa gitu. Kalau Ustaz gak ada. Ya, buka dalilnya surat 62 ayat 10. 62 ayat 10. Ya. 62 ya. Ya, 62 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi. Stop. Jadi nggak bisa Bu sekadar sholat kita di rumah, nggak bisa, harus cari rezeki. Setelah sholat dilaksanakan, bertebaran di muka bumi ini. Kerja keras. Rasul juga bekerja, para nabi bekerja, orang terdahulu bekerja. Jadi jangan Bapak maknai udah di rumah zikir, sholat, nanti rezeki turun sendiri. Enggak. Dia harus kerja keras. Tapi sholat sudah rajin. Sholat itu kan ibadah. Ada orang merasa nyaman zikir aja dia, nggak ada rezeki dia. Di zikir pernah ditegur itu. Kenapa gak keluar? Saya yakin sama Allah turunkan rezeki. Ya harus ikhtiar bro. Ya bro. Terus. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ya cari karunia Allah. Kerja keras. Apa yang bisa dilakukan? Itu bukan bikin gorengan titipan di warung, jual beli mobil tetangga, kalau mobil tetangga mau dijual. Apa yang bisa lakukan, lakukan. Yang penting mendatangkan uang. Yang kedua pastikan halal. Sampai kapan sebatas kita masih hidup dan sehat? Ada orang yang santai, yang cari kerja, yang kerja itu istrinya di rumah dia. Dosa besar laki-laki seperti itu. Istri bekerja di rumah santai, enggak ngomong. Kecuali alasan dia sakit atau sudah pensiun, itu lain cerita. Pertama memang sudah pensiun, kedua memang sakit-sakitan, nggak mungkin bekerja itu ya. Ini santai Bu, sejak nikah sampai di umur 60 tahun yang kerja istrinya. Bangga lagi dia. Dosa besar.
Terus kemudian surah ke-20 ayat 132. Surah 20 ayat 132. Ya. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Tuh perintah bu, nggak bisa iseng. Jadi banyak saya lihat orang ke masjid, anak istrinya nggak sholat cuek ya. Suaminya ke masjid, anaknya nggak sholat, cucu nggak sholat, istri nggak sholat. Ada. Oh dia kena besok suami seperti itu. Karena seorang suami bertanggung jawab terhadap anak istri dulu. Ibu nggak bertanggung jawab terhadap suami dan anak. Berat itu ini Pak. Ada saya lihat orang rajin ke masjid, anak nggak sholat, istri nggak sholat, cucu nggak sholat, masa bodoh. Yang penting gue ke masjid, oh nol nanti dia bilang. Dosa pertanggungjawaban. Lebih parah lagi kalau suaminya nggak sholat, istrinya yang sholat. Ada kan anak-anaknya ke masjid, istrinya ke masjid, suaminya nggak sholat, ayahnya nggak sholat, lebih parah lagi. Kalau ada suami ibu seperti itu, aduh kasihan nih. Kalau ibu orang beriman pasti stres. Terus habis. Melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Harus sabar. Tidak tergesa-gesa. Kedua tidak terpaksa. Kadang saya heran Pak, salat sunnah di masjid tahiyatul masjid atau ba'da zuhur misalnya. Kita masih rakaat pertama, Fatihah belum selesai, orang sudah ruku. Terus baca apa itu sholatnya? Iya Pak. Kadang kita sama-sama takbir. Sholat sunnah ya. Kita masih ihdinas siratal mustaqim. Dia sudah ruku. Terus kita baca ayat dong. Fatihahnya seperti apa dia baca? Hati-hati baca Fatihah itu loh Pak. Jangan disambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tidak dianjurkan itu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini orang nyambung satu nafas Bu, satu surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Gak boleh ya Bu. Itu Al-Fatihah itu Bu tahu apa itu? Ummul Quran. Ibunya Al-Quran. Makanya sering orang-orang memakai itu walaupun Rasul tidak pernah mencontohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mimbar ya Jumatan. Ini Pak Anu sakit, mari kita bacakan Al-Fatihah. Nggak ada sebenarnya dalilnya itu. Rasul tidak pernah menyebut seperti itu. Itu hanya di karang-karang di Indonesia. Kan sering gitu kan Pak. Anu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita kirim surah Al-Fatihah. Nggak ada dalilnya itu. Kalau orang meninggal langsung aja doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu mereka. Ziarah ke kubur Al-Fatihah nggak ada dalilnya. Cek aja di hadis itu. Makanya saya kadang bingung. Kok pintar lah orang Indonesia ngarang-ngarang ya gitu. Jadi kalau saya umumkan gitu, saya bilang sakit, mari kita doakan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dia, Allah limpahkan kesabaran kepadanya. Udah cukup. Gak ada Al-Fatihah. Bapak kalau temukan di hadis, tolong tunjukkan hadisnya sama saya. Saya ingin ditahu. Tapi setahu saya belajar perbandingan hadis dulu. Di hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, dan Nasa'i saya tidak tahu. Rasul mengajarkan itu. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Cukup kita doakan. Ya Bun. Kalau bilang pun Al-Fatihah dia maju. Dosen. Kan gak ada dalil. Kok gak ada dalil apa namanya? Apa namanya? Bid'ah. Apa arti bid'ah? Mengada-ngada. Ibadah yang mengada-ngada dosa besar enggak? Dosa besar enggak? Iya. Islam itu agama sempurna, jangan ditambah.
Islam itu agama sempurna, jangan dikurangi. Kalau ditambah berarti kurang, kalau dikurangi berarti lebih. Islam sudah sempurna. Tugas kita mengkaji Quran, bukan menambah-nambah Quran. Ya bunda, harus beda kita dengan mereka yang luar sana. Karena kita yang ngaji harus beda bunda. Insya Allah. Makanya perlu ngaji, ada evaluasi dan koreksi, yang salah diperbaiki, yang kurang sempurnakan. Itulah fungsi pengajian ini. Yang nggak tahu jadi tahu. Selama ini bunda pun merasa hebat kan. Di mimbar masjid bilang Al-Fatihah, ikut-ikutan baca Fatihah. Iya Pak. Padahal nggak ada dalil. Kita doakan aja dia. Angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkan dia, limpahkan kesabaran kepadanya. Udah. Dia fungsi sehat, dia butuh sehat. Kita doakan supaya sehat, bukan baca Fatihah. Ya. Jadi sama. Nantilah Bu ya, saya akan jawab. Ditulis saja ya Bunda, supaya jangan lupa tulis saja. Takutnya materinya kita lupa nanti ya. Kata Ibu pulang aja dulu. Iya, dicatat aja supaya jangan lupa. Silakan bertanya nanti sebanyak-banyak insya Allah. Yang kedua, kenapa kita banyak berzikir? Supaya menjauhkan diri godaan setan dan iblis. Surat 3176. 3176 Ali Imran. Iya. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Ibu jangan dipusingkan lihat orang nggak sholat. Jangan dipusingkan lihat orang nggak mau baca Quran. Jangan, nggak usah kata Rasulullah, kata Allah. Tugas kita mengajak, membujuk. Nggak mau ya sudah. Ibu jangan kecil hati atau sedih berlebihan. Ya bunda ya. Kadang ibu taat, adik kandung nggak sholat. Ibu taat, kakak kandung nggak ibadah. Ibu taat, orang tua kandung nggak sholat. Ada. Terus sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian atau pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Coba lihat Bu, tidak merugikan Allah dan kita kok mereka itu. Tidak sama sekali. Kan kadang kita kan sedih melihat orang, ya Allah kasihan ya sudah tua nggak sholat. Kasihan ya orangnya baik tapi sayangnya nggak sholat. Ada kan Bu? Di Jawa Tengah mana sering? Orangnya pemurah, baik, ramah, tapi sayang nggak sholat. Kasihan Bu, kejawen kan gitu. Kalau di Medan nggak ada Bataken. Kalau Jawa itu namanya kejawen. Mereka itu Pak baiknya masya Allah orang-orang kejawen. Pemurahnya subhanallah, ramahnya masya Allah. Tapi nggak sholat. Yang ada eling, sekadar mengingat. Ya, udah habis. Kemudian orang yang rajin berzikir itu hidupnya diliputi banyak kebaikan. Ketenangan jiwa diberikan, nggak gelisah walaupun hidup susah, nggak mengeluh meskipun dimiskinkan, nggak gampang tersinggung meskipun diejek. Itu orang beriman. Diejek orang tidak gampang marah, dipojokkan tidak gampang tersinggung. Karena apa? Kita cari ridha Allah, bukan cari pengakuan manusia. Ya Bu, kalau ibu sudah bisa seperti itu, dilecehkan orang ibu senyum, nggak usah ditanggapi. Iya, bodoh amat, semat aja bodoh. Nggak usah ditanggapi, semat aja bodoh kok, apalagi dia. Orang suka menanggapi itu apa? Dia cari muka depan manusia. Gak perlu itu, yang punya surga Allah bukan manusia kok. Macam saya sering tuduh orang kan, oh sok pintar lu. Saya bukan sok pintar, memang pintar. Iya, masya Allah. Sering saya dipojokkan orang, kalau jangan sok pintar lah, belagu banget ya. Saya nggak ada belagu. Tapi itulah ujian sama kita. Ya.
Udah dalilnya sudah. Sudah. 3341. Belum selesai. Ulang dibaca 3341. Tiga tiga empat satu. Wahai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Apa itu? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Latif. Itu semua nama Allah. Berapa bu Asmaul Husna? 99 kan? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Latif. Apa lagi bu? 99. Jadi bu berdoa bisa pakai ini. Ya Rahman, Ya Rahim, sayangi hamba, kasihani hamba. Kalau bu minta kekayaan, karena Ya Ghani, yang maha kaya. Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Limpahkan rezeki kepada hamba ya Allah. Bisa beli mobil BMW. Ya. Kemudian surat 4103. 4103 An-Nisa. Boleh udah ketemu ini. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Coba lihat bu, mengingat Allah itu waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi kalau kita pada berzikir, peluang ngerumpi gak ada. Kenapa ibu ngerumpi? Kan jarang berzikir. Ada kekosongan. Tapi kalau kita berzikir terus, kapan mau ngerumpi? Merasa disaksikan oleh Allah. Betul. Yang kita gosip nggak tahu. Tapi kan aina Allah, di mana Allah? Dosa terbesar wanita di sana bu nanti kata Rasulullah. Dengan mulut dia bergunjing, dengan kemaluan dia berzina, kemudian tidak berterima kasih atas rezeki yang diberikan suami kepadanya. 3 ini penyebab wanita paling masuk neraka. Jadi waktu Rasulullah SAW Mi'raj, sungguh paling banyak neraka itu wanita dan orang kaya. Orang kaya paling banyak masuk neraka. Kenapa? Tidak sedekah dan kurang bersyukur. Yang paling masuk surga itu siapa? Orang miskin. Iya, dia miskin tapi bersyukur, enggak merasa hina. Ini sudah kaya, sholat ya enggak. Jadi yang paling banyak siapa? Orang kaya dengan wanita. Kenapa wanita Rasulullah dengan mulut dia bergunjing, menjelekkan ipar dan mertua. Dengan kemaluan dia berzina. Ketiga, tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepada dia. Syukuri bu. Gembirakan suami dengan uang yang walaupun tidak banyak, cuma 50.000. Alhamdulillah Pak. Syukurnya Pak, barakallahu fiik. Cukup insyaallah. Jangan ibu bilang 50.000 dapat apaan Pak? Syukuri. Suami ibu misalnya tiba ngojek dapat 30.000, syukuri. Masya Allah Pak, Bapak udah berangkat pagi pulang malam ya, makasih ya 30.000. Tapi maaf ya Pak, nggak bisa beli ikan, nggak cukup. Beli sayur asam mandi. Hari ini sayur asam, besok sayur bening, sampai asam aja suami. Nggak bisa beli ikan, nggak bilang apa, uangnya segitu. Tapi bersyukur dia. Suaminya juga bersyukur. Ya, orang bersyukur itu tahu hidupnya tenang. Sederhana kok ketenangan jiwa itu, bersyukur. Yang kedua, jangan melihat ke atas, lihat ke bawah. Oh, rumah masih lebih besar dari dia. Oh, alhamdulillah ya Allah. Oh iya, aku masih punya motor ya Allah. Dia nggak punya motor. Tapi kalau ibu melihat ke atas, dia punya mobil aku belum. Dia punya rumah mewah aku tidak. Nggak pernah aku bersyukur. Tapi kalau melihat ke bawah, alhamdulillah ya Allah, kami punya rumah. Orang mau
nikah 30 tahun masih ngontrak ya. Ya bunda ya. Tapi kalau kita lihat ke bawah enak hidup kita. Alhamdulillah ya Allah, kalau rumah kecil aku bisa punya rumah. Nggak ngontrak seperti orang-orang. Capek nabung uang setahun, serahkan. Saya merasakan 7 tahun nikah pertama saya ngontrak. Setahun saya tengah mampus kerja cari uang itu. Serahkan sama orang, kadang menangis hati kita. Ya Allah, hasil kerjaku setahun terima orang. Setahun kerja, udah ini Pak uang kontrakan, Masya Allah. Begitu punya rumah, alhamdulillah ya Allah, aku tidak perlu setor setiap tahunnya. 7 tahun Bu saya kontraktor. Sedihnya bukan main. Lebih sedih dari pilih India. Masya Allah. Ya. Yang kelima, dapat mengontrol emosi. Kalau banyak berzikir, melihat pembantu masak mentah, nggak langsung terpancing marah. Melihat supir terlambat datang, nggak langsung emosi, karena banyak berzikir. Zikron katsir. Yang keenam, mendapatkan kebahagiaan setelah mati. Masya Allah. Sakaratul maut diselamatkan, di alam kubur dipelihara, di padang mahsyar dijaga, kemudian dimasukkan ke surga. Berat loh tahapannya. Sakaratul maut, ya, alam kubur atau alam barzah, kemudian hari kebangkitan, kemudian penggiringan kepada mahsyar, kemudian perhitungan, yang keenam sirat, yang ketujuh surga atau neraka. 7 tahap loh kita lewati dan tidak ada pertolongan kecuali amanu wa amilus sholih. Dengar ya Bu ya, 7 fase akan kita lalui selama nanti setelah sakaratul maut. Emang itu sederhana? Oh tidak. Alam barzah dikubur, nggak tahu 3 juta tahun dikubur baru kiamat. 3 juta tahun disiksa kalau tidak beramal soleh. Ngeri loh. Seperti yang kita meninggal abad ke-7 dulu kan, berarti dia 300 tahun sudah sampai sekarang. Kalau dia beramal soleh, Masya Allah. Kalau tidak, disiksa selama-lamanya. Kalau 3 juta tahun kemudian baru kiamat, 3 juta tahun disiksa di kubur itu loh. Ditekan oleh malaikat, diangkat lagi, ditekan malah. Terutama orang yang menggeser batas tanah, ambil tanah walaupun sejengkal, dimasukkan ke 7 lapisan bumi, diangkat lagi, dimasukkan lagi, diangkat lagi. Itu hadisnya ada Bu. Mengerikan sejengkal tanah. Makanya Bu jangan ribut masalah tanah dengan tetangga. Digesernya sejengkal sudah, Pak yang masuk neraka dia. Jangan berdebat ya. Pak itu di belakang rumah kita udah bergeser loh Pak, mengecil, diambil tetangga. Ya sudah biar aja. Di dunia boleh kita diberikan, di padang mahsyar hancur dia nanti. Di kubur aja kena. Itu orang mengambil sejengkal tanah saja pun yang bukan haknya, tahu Ibu. Itu ditekan ke bawah 7 lapisan bumi, diangkat lagi, sudah di atas ditekan lagi sampai hari kiamat. Ngeri sekali orang yang menggeser batas tanah ini. Jadi Bu nggak usah lah ribut masalah tanah. Udahlah nggak apa-apa kok. Dia yang berdosa dosa besar. Kan banyak orang ribut kan Bu, nggak tegur dalam tetangga, karena tanahnya digeser sejengkal. Biar aja. Ya Bu Tami, jangan geser tanahnya. Ya. Kemudian ketujuh, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Surat 7 205. Poin ketujuh, orang yang rajin berzikir itu. 200. Surat 7 205. Udah? Ya. Dan ingatlah Tuhan dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Ibadah mengingat Allah itu apa? Dalam diri, dalam hati, dengan rasa takut. Kenapa dengan rasa takut? Pemilik neraka itu Allah loh. Nggak bisa dibayangkan bagaimana dasarnya siksa neraka. Nggak bisa diceritakan dengan mulut, tidak bisa dirasakan dengan mata. Dasarnya azab neraka itu. Tapi orang sepele.
Gak usah jauh-jauh lah Bu, coba lihat bongkar kuburan itu. Sekarang saya pernah tanya sama orang bongkar kuburan, kadang kaki, kepala semua disatukan ke belakang. Ada nanti kepala badan bertebaran di kuburan. Ada kadang kepala badan menyatunya di kaki. Akibat efek siksa azab kubur loh Bu. Padahal fisiknya bukan diazab, tapi ruhnya. Akibat dasarnya siksa ruh, azab ruh berefek ke fisik di kuburan. Coba cek itu yang menjaga kubur. Kadang hancur berantakan kepala itu. Kadang kepala, badan bersatu di kaki. Saking dahsyatnya azab kubur itu rupanya. Ada yang sampai melolong Bu, melolong kedengaran ke atas. Yang bisa mendengar itu ayat kuda. Makanya kuda itu menghindari tidak mau dekat kuburan karena nggak kuat dia mendengar lolongan orang disiksa di kubur. Kuda itu binatang yang paling sempurna mendengar lolongan orang disiksa di kubur. Coba Ibu paksa sekali-sekali kuda di atas kuburan itu kabur itu. Nggak kuat dia dengar teriakan orang di kubur itu. Kalau kita nggak bisa dengar Pak. Itu dengar cerita. Ada yang percaya dan tidak. Coba kalau Allah perdengarkan kita seperti kuda itu, kira-kira beriman nggak semua? Enggak juga. Siapa bilang? Nggak ada jaminan. Ya Bunda ya, nggak jamin. Walaupun dia dengar disiksa di azab kubur. Seandainya Allah takdirkan kita bisa mendengar dahsyatnya azab kubur itu, tidak ada jaminan orang semua beriman. Cuek aja. Ya, terus. Dan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Terutama wanita ya Bu. Zikir itu jangan kedengaran sama laki yang bukan mahram. Kecuali laki-laki itu suami ibu, anak laki-laki ibu, saudara kandung laki-laki ibu, itu boleh. Tapi kalau ibu di masjid, amin, amin, ibu berdosa. Cukup dalam hati. Soalnya itu aurat perempuan soalnya. Makanya kalau dia ustazah mau mengisi pengajian di depan laki-laki, saya bingung juga, aku nggak ngerti dia hukum. Soalnya itu kan aurat Pak. Harusnya ustazah itu hanya bisa mengisi di depannya wanita semua. Tapi ada juga yang nekat, saya lihat diundang laki-laki banyak dia mau hadir, berdosa dia sebenarnya. Ustazah itu harus untuk laki perempuan. Ya, kalau ada laki-laki harusnya dia menolak karena suaranya aurat. Ya. Kemudian yang keberapa ini? Yang ke-8. Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Surah 29 ayat 45. 29:45. Untungnya orang banyak berzikir, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. 29:45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibu lihat, mengingat Allah ibadah tertinggi dibandingkan dan ibadah lain. Zikrullah itu. Perintah baca Quran itu wajib loh. Jadi bukan iseng, lebih tinggi lagi kalau mengkaji Quran. Ibu di rumah, sekarang di rumah baca 2 juz. Lebih besar pahala ibu sini setengah jam kita mengkaji Quran. Kita mengkaji, baru dia mengaji. Mengaji, membaca huruf. Kalau mengkaji, mengetahui makna. Beda Bu. Pahalanya lebih bagus menghadiri taklim daripada baca Quran di rumah. Walaupun ibu baca 2 juz. Karena ada orang gitu, Pak saya nggak ikut pengajian, kenapa saya mau mengatakan Quran 2 juz lagi? Rugi dia. Mengatakan Quran bisa besok pagi, besok malam, besok sore. Tapi kalau ngaji kan cuma sekali seminggu. Ya, kalau ada pengajian tinggalkan baca Quran itu. Kita mengkaji Quran. Kemudian poin terakhir, untungnya orang banyak berzikir itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Surah 37, 143, 144. 37, 143, 144.
Ya. 43 ya. Ya. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Siapa itu Nabi? Nabi apa? Ditelan ikan nggak dia? Tahu kenapa ditelan ikan dia? Lari dari kewajibannya. Lari dari masalah. Masalah itu harus diselesaikan, bukan lari dari masalah. Ditelan ikan, bro. Di perut ikan, begitu ditelan dia, langsung dibawa ke dasar laut itu. Di perut ikan itu. Tapi dia tetap berzikir, dia seorang nabi. Padahal kalau dia bunuh ikan itu bisa, dia ada pisau kok di pinggangnya. Tapi risikonya dia mati kan juga mati. Akhirnya dimuntahkan kembali dia ke pinggir pantai di mana dia ditelan. Qadarullah, ada seekor kambing sedang menyusui anak. Kondisi dia lapar dan kehausan. Langsung dia ikut nyusu di kambing itu. Nabi Yunus itu, orang badannya kondisi lemah sudah di perut ikan. Itulah takdir itu. Itulah kebesaran Allah itu. Kalau takdir kan di pinggir pantai itu ada seekor kambing menyusui anak. Kondisinya sangat lemah sudah Nabi Yunus itu. Meninggalkan masalah, Allah ditelan ikan. Ibu juga begitu. Jadi kalau ada masalah ibu, bukan meninggalkan masalah, selesaikan masalah. Gak bisa selesaikan tidak bantuan sama ustaz sama ulama. Jangan sama paranormal, jangan sama dukun. Penyelesaikannya nanti syirik. Minta nasihat sama ustaz sama ulama. Kalau ibu ke dukun nanti jalan keluarnya lain, diminta kemenyan. Udah syirik, masalah nggak selesai, dosa numpuk. Kan banyak gitu kan, ke paranormal. Bu, kalau bahasa kita orang pintar, bukan orang pintar, orang bodoh. Paranormal kan disebut orang kan orang pintar ya di sini. Pergi ke rumah orang pintar aja bu. Dia pakai jin itu pak. Tapi pas sekali ngomongannya pak. Padahal saya belum cerita, jin. Kodamnya itu jin. Jin itu lo bisikan ke kepala dia itu. Makanya jangan heran. Oh, itu paranormal itu hebat banget. Saya belum cerita, dia sudah tahu masalah saya. Yang cerita jin. Jin itu pak. Bapak pernah ke dukun? Dulu pernah? Belum atau tidak? Jangan dukunnya. Nggak pernah gitu ya. Ya, insya Allah nggak pernah. Belum katanya, berarti akan gitu. Masya Allah. Ya jangan ya Islam ya. Kalau ada masalah ngomong sama Ustaz. Bukan ke dukun, bukan ke paranormal. Makin parah nanti syirik. Yang ada syirik terus apa? Ngapain? Oke, 144. 44. Iya, tadi nyambung kan? Iya. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Itu 144. Iya. Sampai hari berbangkit. Ayat 33-35. 33-35. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap di dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Coba lihat, satu-satunya ayat di Al-Quran yang menyebut jenis kelamin cuma ini. Laki-laki yang perempuan dan bersedekah, laki-laki perempuan yang penyabar, laki-laki perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang sholat. Hanya inilah satu-satunya di dalam Al-Quran ayat. Biasanya ya ayyuhalladzina amanu
ya ayuhan nas, ya ahlal kitab. Terumum, ini nggak langsung disebut nama. Artinya apa? Perempuan jangan merasa iri, sama kok kita. Kalau ibu beramal soleh dapat pahala, kami beramal soleh dapat pahala. Ibu bersedekah dapat pahala, kami bersedekah dapat pahala. Muncul pertanyaan seorang jemaah, bagaimana Ustaz kalau yang disedekahkan itu hasil pencarian suaminya? Ibu dapat pahala karena memberi, suami dapat pahala karena mencari. Uang disedekahkan suami sama ibu. Tiba-tiba ada orang minta sedekah, ibu kasih 10-20 ribu. Ibu dapat pahala karena berbagi. Suami dapat pahala karena yang mencari. Sama-sama dapat pahala. Tapi nggak boleh sedekah terlalu banyak tanpa izin suami ibu. Kalau sedekah banyak tanpa izin berdosa juga. Contoh, ibu ngasih 1 juta sama orang. Kalau sudah jumlah begitu, ya harus ngomong sama suami. Mas, adik saya butuh uang, boleh nggak saya transfer 1 juta? Jangan diam-diam bu, dosa besar itu. Ngambil uang suami. Betul suami nggak tahu tapi dosa itu. Tapi kalau sekitar 25 ribu, 100 ribu nggak apa. Kan banyak gitu kan istri-istri kan ada di sini saya yakin dia. Diam-diam ngambil uang tabungan suaminya 2 juta. Kirimnya sama orang tuanya di Cianjur, di Garut, di Sleman. Ibu dosa besar loh. Ngomong aja sama suami, Mas, adik saya butuh dana, anaknya mau kuliah di UGM, boleh nggak kita bantu 3 juta Mas? Tabungan kita kan lumayan ada 3 ember. Iya, ngomong aja jujur. Tapi yang paling banyak kasus begitu, ngambil uang suami tanpa izin, ibu dosa. Dalam jumlah besar ya. Ibu megang tabungan misalnya, udah jor-joran ibu ngasih sama adik kandung. Pada itu uang suami, kecuali itu uang ibu. Ibu buka konveksi di rumah, gak ada masalah, ibu boleh bebas. Ibu berdagang di rumah, ibu boleh bebas belanjakan uang, karena hasil keringat ibu. Tanpa izin suami gak apa-apa. Tapi kalau hasil keringat suami ibu saya berikan dalam jumlah besar, dosa. Banyak terjadi keluarga ribut gara-gara itu. Lihat tabungan bahkan kandas, rupanya ngirimin sama adiknya, sama iparnya, sama maknya, sama teteh di Cianjur, di Garut, di Cibaduyut, Ciamplas. Ya, berhentilah bu kalau ibu pelakunya, terlalu besar dosanya. Udah saya pikir sekian, kesimpulannya adalah ternyata kemuliaan zikrullah itu pertama dilancarkan rezeki, kedua dihilangkan perasaan gundah, yang ketiga menjauhkan diri godaan jin dan syaitan, yang keempat itu jadi bukti banyak kebaikan, yang kelima dapat mengontrol emosi, yang keenam mendapatkan kebahagiaan, yang ketujuh mendekatkan diri kepada Allah, yang kedelapan terhindar dari perbuatan keji, yang kesembilan Allah akan mengampuni dosanya. Mulia sekali orang yang suka berzikir. Para tanyakan ibunda tadi, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai itu tadi baca Al-Fatihah gitu ya. Seandainya kita lagi dalam acara itu, terus pembawa acara atau ustaz-ustazahnya mengajak kita untuk baca Al-Fatihah. Kita udah tahu bahwa itu tuh nggak ada contohnya. Iya, tidak ada diajarkan dia. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ikut membaca tetapi dengan tujuan ya untuk mencari pahala buat kita sendiri gitu Ustaz. Ya, tapi momennya itu ibu baca Fatihah itu karena dibilang tadi kan ibu berdosa. Kan ibu baca itu kenapa harus di momen itu baca Fatihah? Orang nggak ada yang disuruh perintah langsung seperti itu. Walaupun niat ibu bukan itu, tapi kenapa dibaca ibu? Ibu jangan mancing emosi ya. Diam aja kasih diam cicing atuh. Dengan alasan apapun tidak ada ya. Diam aja. Al-Fatihah, ibu aja yang berzikir. Gak usah ikut-ikutan sama mereka. Itu salah itu. Ya. Itu kita niatkan bukan untuk itu Ustaz. Karena ibu baca di posisi itu. Momennya. Iya momennya di situ ibu baca gitu loh. Jangan bu, jangan ikut-ikutan. Gak usah, kita ngaji deh, beda dengan orang. Gak usah ikut-ikutan ustaz-ustaz yang begitu itu. Indonesia kan ustaznya ikut, ustaz ikut. Saya nggak mau itu.
Dari mana dalilnya Ustaz? Makanya saya berguru dulu Bu. Ustaz saya langsung dari Madinah Bu. Saya tanyakan begini, kewalahan dia jawab. Mana dalilnya saya bilang? Nggak mau saya kayak orang-orang ini kata Ustaz saya. Walaupun serupannya segede ban Vespa. Ya? Nggak usah diam aja, cicing aku. Ibu orang Sunda. Bukan. Padang. Padang. Orang Padang. Dia maju nama keci awak itu dua sih. Itu pas awak. Udah, yang kedua. Satu lagi Ustaz boleh? Ya. Ketika kita berjamaah sholat itu sholat berjamaah Misal sholat jamaahnya sunnah atau wajib? wajib. Oke. Ya, wajib. Di masjid lah misalnya saya ikut sholat berjamaah di masjid. Sementara saya tahu bahwa yang namanya baca Al-Fatihah itu harus tasbih ya karena Betul. setiap ayat yang dibaca itu akan Allah jawab kan. Betul, iya. Nah ternyata Baca salah. Imamnya itu bacanya tuh dalam satu tarikan nafas ya, seperti Ustaz contohkan tadi ya, tidak ada jeda gitu. Nah untuk itu apakah kita harus niatkan untuk sholat sendiri atau bagaimana? Kalau saya sholat sendiri. Misalnya kalau kita sholatnya tuh kita tetap sholat tapi tidak ngikutin imamnya, kita niatkan untuk sholat sendiri gitu. Nggak bisa dong. Ya namanya di masjid kan kita berjamaah. Ya nggak bisa, mendingan ibu sholat di rumah. Dan kalau wanita sholat di rumah bukan ke masjid. Ya, ini kan seandainya. Iya, walaupun seandainya. Saya juga jawab seandainya ibu melakukan itu. Jangan melakukan berandai-andai. Di rumah aja ibu sholat. Niatnya nggak benar. Saya ulang sholat itu. Sholat Fatihah itu hukum sholat soalnya, ya. Ya, Ngapain lagi di Fatihah? rukun kan Ustaz. Rukun itu sama dengan tomaninah. Itu rukun sholat atau tomaninah itu. Kadang bacaannya juga salah Ustaz. Kadang bacaannya juga salah. Justru itu saya bilang Bu. Kalau bacaan ayat salah oke karena sunnah masih bisa saya maafkan. Bukan Al-Fatihahnya Ustaz. Iya, makanya dengar saya dulu. Kalau baca ayat salah masih bisa kita maafkan. Tapi kalau Fatihah itu rukun sholat. Sama dengan ibu, kaki itu penting nggak? Kalau kaki nggak ada, nggak bisa berjalan kan? Seperti itu sholat itu. Makanya kadang orang sembarangan maju jadi imam, Fatihahnya hancur. Dia bisa pada masalah berdosa, bertanggung jawab. Kalau saya menghindari jadi imam, kalau orang berobat jadi imam, pakai training imam dia, maju dia di depan. Iya ada lagi. Mengenai soal Ustaz, berpakaian harus muslim atau ada yang pakai kaos, ada tulisan di belakang, atau boleh tidak? Soal boleh saja, tapi mengganggu orang Pak. Apalagi ditulis di belakang baju, apa lihat lo gitu. Allah Akbar. Sebagusnya beginilah pakai busana muslim. Kira-kira pertanyaan saya, ke kantor berani nggak pakai kaos? Enggak. Kok ke masjid pakai kaos? Kecuali kondisi terpaksa. Misalnya mendadak kita lewat masjid, busana di mobil nggak ada, kita mau dibuat seperti saya karena pakai kaos juga memang. Kan di mobil nggak ada baju kemeja misalnya, itu nggak ada masalah. Ini sengaja dari rumah pakai kaos, pakai bacaan lagi, jelek dulu kan? Ya, usahakan menjadi terhormat lah. Sama dengan baca Quran. Ibu baca Quran itu menutup aurat, berhijab, jangan pakai kutang doang. Menutup aurat Bu, kalau baca Quran itu menghadap kiblat berwudu lebih mulia lagi. Ya, ya ada lagi. Mengenai sholat, Pakai mic aja Pak. mengenai sholat, Ya. kalau kita baru datang ke masjid, baiknya sholat tahiyatul masjid atau sholat Qoblah. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu mendekati wajib loh Pak. Sunnah muakkadah ya. Dibandingkan rawatib, tahiyatul masjid sunnah muakkadah loh.
Jadi yang bagus Tahiyatul masjid dulu. masjid dulu. Iya. Baru. Memang harus tahiyatul masjid dulu. Penghormatan kepada masjid. Makanya jangan ngobrol masuk masjid, masuk langsung sholat. Jangan salah ngobrol gimana? Kenapa Pak kemarin kuliah ya? Udah pulang ke Jerman ya? Baru sholat dia. Masuk langsung. Makanya disebut tahiyatul masjid. Ya bunda ya. Langsung ibu sholat sunnah, jangan ngomong sama orang dulu. Ngomongnya nanti jam 12 malam. Ada lagi? Itu lain cerita. Misalnya ibu masuk masjid, Allah Akbar, sudah komat ya, tidak ikut, jangan ikut ke masjid lagi, karena sholat fardu lebih tinggi nilainya gitu loh. Itu iya. Jangan karena saya bilang begitu ibu udah komat orang, ibu sholat tahiyatul masjid. Maksud itu kalau ada waktu, mana yang lebih bagus? Tahiyatul masjid dulu. Baru kalau ada waktu lagi baru qoblal zuhur. Kan ada qoblal zuhur 12 rakaat gitu. Salat sunnah rawatib itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Yang tidak ada qobla ba'da asar. Qoblanya tidak ada, ba'danya enggak ada. Cuma 12 rakaat itu salat rawatib. Ya? Terus bagaimana menyikapi ibu kalau di waktu asar ibu ke masjid? Salat sunnah wudu, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah mutlak. Jangan bilang qoblal asar, nggak ada. Jangan bilang ba'da asar, nggak ada. Banyak orang kadang qoblal asar Ustaz, nggak ada. Terus bagaimana? Tahiyatul masjid atau salat sunnah wudu, kita baru berwudu, salat sunnah ada hadisnya. Bukan qoblal asar. Nggak ada salat sunnah qobla asar, salat qobla ya. Banyak orang yang salah qobla asar, ba'da asar dia. Habis asar ya pulang, bukan sholat lagi. Pernah di masjid saya lihat itu. Bapak-bapak. Qobla Isya. Qobla Isya Nggak ada. Yang ada ba'da. Saya sering lihat gitu. Nggak usah dilihat. Saya bilang nggak ada sebelum Isya kok sholat apa gitu. Mungkin dia tadi di masjid. Bukan, orangnya udah dari maghrib itu udah di masjid. Enggak ada. Nah sebelum Isya Atau salat sunnah wudu boleh. Tapi qobla isya nggak ada. Yang ada ba'da isya, ba'da maghrib, ba'da subuh, qobla zuhur, ba'da zuhur. Mungkin dia nggak tahu tapi ya. Nggak tahu. Itu nggak punya ilmu. Ibadah nggak punya ilmu, Terus dikir lo pakai tasbih gimana? nggak ada yang kan udah ada jari-jari. Iya. Bahkan sebagian pakai gitu. Kebanyakan kan pakai tasbih. Iya pakai jari aja. Subhanallah, subhanallah. 15 kali 2 30 tambah 3 33 pas sudah siapkan orang ruas jari-jari 3 per satu jari. 15 kali 2 kan 30 tambah 3 33 pas. Besok bersaksi di padang mahsyar di kuburan dia. Aku lah dulu berzikir, kalau tasbih, ibu meninggal tinggal di dunia, di Tegal tinggal dia tasbihnya. Iya. Tapi kalau di padang mahsyar dia ngomong, aku yang dulu dipakai subhanallah, alhamdulillah. Itulah besok konsekuensinya kalau kita bertasbih, berzikir pakai jari. Jari itu yang bersaksi nanti. Kalau ibu bertasbih, tasbihnya tinggal di Tegal, ibu meninggal di Cianjur. Makanya saya bilang sebagian jangan pakai tasbih. Ini aja subhanallah, 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 subhanallah. 3 kan bu, 5 kali 2 15 kali 2 30 tambah 3 33 pas. Ini tasbihnya segede kelereng. Mengganggu orang lagi tuh dari besi raja. Apa? Ya, Buta Bismillah, ya. Kan kalau kita mau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu 2 kali salam, 2 kali salam atau Langsung bisa 2 kali salam bisa. Tapi saat dalam salat sunnah 2-2. Tapi 4 langsung boleh. Sama dengan salat sunnah witir. Boleh langsung 3, boleh 2-1.
Rasulullah kadang melakukan 2 salam tambah 1 lagi salam. Ada kadang 3. Kadang Rasulullah salat sunnah 9 rakaat loh, salat sunnah witir. Pernah diperbuki sahabat, udah 8 rakaat, Rasulullah lama sujud. Dikira orang sujud terakhir. Loh, Rasul kok 8 rakaat? Salat sunnah kan ganjil. Habis lama sujud, Rasulullah berdiri menyempurnakan 9 rakaat. Pernah Rasulullah salat sunnah 9 rakaat, tapi tidak lazim, makanya 3 rakaat kita. Nah, salat witir. Witir artinya ganjil kan? Ya, bisa ibu bagi 21 bisa, langsung 3 boleh. Pahalanya sama insya Allah. Ya, ada lagi? Enggak mesti. Enggak mesti. Saya nggak pernah berkunut baca witir. Ya, jelas. Ya, siapa antum? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini tentang yang zikir tema tadi Ustaz ya. Zikir itu lebih utama mana dengan hati atau lisan itu? Jadi kan banyak yang Kalau laki-laki ya dizaharkan boleh, karena suara kita bukan aurat. Tapi kalau perempuan disirkan dalam hati, ya. Jadi utamanya untuk Saya tidak bisa mengatakan mana lebih utama, karena takut kita kalau dikencengin malah ria. Iya, berpeluang ria. Oh, bapak dia berzikir terus ya kata. Akhirnya kita jadi ria, itu yang bahaya. Dalam hati aja lah menghindari ria tadi, ya. Ustaz, saya mau nanya. Iya. Ustaz, kalau setiap kita sholat, tapi bacaannya itu aja nih misalkan, itu diterima nggak sih Ustaz? Kenapa? Bacaan sholat nih, Ah. misalkan habis Al-Fatihah, Al-Ikhlas, terus Al-Qur'an, gitu, maksudnya itu aja gitu. Itu diterima nggak sih Pak Ustaz? Diterima, yang Enggak, penting baca maksudnya aja. bacaan kita hanya itu aja. Ya orang enggak apa bilang apa? Nah, jadi gini Ustaz, saya pengen tanya nih, kalau menurut Ustaz nih lebih utama mana nih? Kita sholat tahajud sepanjang malam atau menuntut ilmu gitu Ustaz? Sama-sama penting. Tahajud itu pahalanya besar, menuntut ilmu kewajiban. Tapi kalau bicara hukum, tahajud itu sunnah, menuntut ilmu wajib. Kalau bicara hukum ya, menuntut ilmu walaupun hukumnya wajib loh Pak, fardhu ain. Kalau sholat tahajud sunnah, emangnya saya berdosa kalau nggak tahajud? Enggak tuh. Emang saya nggak berdosa kalau nggak sholat duha? Enggak. Karena ini sholat sunnah. Tapi kalau saya nggak nuntut Al-Quran, saya dosa besar. Kalau bicara hukum, lebih utama nuntut ilmu. Yang lebih parahnya lagi tahajud nggak tinggal tapi nggak mempelajari Quran. Tahajud itu sunnah kok. Emang ibu kok nggak tahajud berdosa? Enggak. Ya lain cerita, itu kan rasa, bukan hukum. Rugi itu kan bicara rasa. Tahajud sunnah, duha sunnah, Senin Kemis sunnah. Udah? Nah, tapi ini saat ini ada yang bikin saya bingung lagi nih. Jangan bingung dong. Nah, jadi kemarin itu waktu di pesantren itu saya dikasih tahu sama ustadz saya gitu. Jadi waktu itu diceritain dalam pelajarannya itu ada seorang sahabat tanya ke kayak ulama kalau nggak salah itu Imam Ahmad gitu. Dia bertanya lebih engkau cintai mana, menuntut ilmu atau sholat tahajud? Kemudian Imam Ahmad menjelaskan katanya lebih pentingan menuntut ilmu daripada sholat tahajud. Betul, makanya saya bilang tadi, menuntut ilmu itu wajib, sholat tahajud sunnah. Kalau bicara hukum, menuntut ilmu wajib. Ibu sampai mati nggak tahajud, nggak dosa. Sampai mati ibu nggak sholat duha nggak berdosa. Tapi kalau ibu masuk ke dalam Quran di padang mahsyar ditanya. Jelas ya? Ini orang kadang tahajudnya masya Allah, tapi ngaji nggak mau datang. Ya. Mungkin di luar konteksnya. Nggak apa-apa, yang penting tidak sesat. Ya. Jadi gini kan, hukumnya bagaimana sih kalau ada perkawinan anak menikah tetapi tidak dinikahkan oleh orang tua kandungnya, walinya gitu ya, walinya laki-laki tetapi suami istri sudah berpisah. Berpisahnya secara agama tetapi bukan berdasarkan hukum negara. Gitu. Nah, apakah dibolehkan tanpa wali bapak tetapi dari guru pesantrennya? Sah saja asal izin bapak.
Kalau nggak ada izin nggak sah. Orang paling berhak menikahkan saudara wanita ayah kandungnya atau saudara laki-laki kandungnya. Seperti tadi radio kan kesel atau radio. Izin bapaknya dulu. Tapi izin bapak. Izin walinya. Tiba-tiba suaminya udah pisah, suami istri. Anak wanitanya mau menikah. Enak aja ibunya menikahkan pakai wali hakim siapa ustaz. Oh nggak bisa. Dia bisa membatalkan pernikahan ini. Haram. Emangnya ada hak ustaz menikahkan orang bukan anaknya? Yang minta izin siapa Pak? Hah? Yang minta izin anaknya atau Anaknya lah. Istrinya dong ngomong sama suami, Mas anak kita mau nikah. udah nggak putus sama sekali. Mau putus mau nggak ada urusan. Memang kewajiban dia. Haram hukumnya. Iya. Tanpa izin ayah kandungnya. Haram bu, nggak sah pernikahan itu. Yang paling berat adalah anakku adalah aku, bukan ustaz, bukan adikku. Tadi di radio itu ada pertanyaan ustaz. Suami saya udah keluar kota, apa berlayar di lautan. Terus sebelum berangkat dia bilang, nak kalau kamu nikah aja, dinikahkan sama ustaz silakan. Tiba-tiba yang mau nikah, dia minta izin. Saya bilang nggak perlu minta izin, nggak apa-apa, karena sebelum berlayar udah ngomong, nanti kamu boleh dinikahkan sama ustaz aja nggak apa-apa, ayah berlayar. Itu boleh. Jadi izinkan. Iya, sebelum berangkat udah ngomong dia. Tapi kalau seperti kasus yang ibu cerita tadi, enak-enak ibunya menikahkan anaknya tanpa tahu suaminya karena alasan udah berpisah, nggak bisa. Mau berpisah, kayak yang berpisahkan dia, anak-anak kan nggak ada, bisa. Kalau ibu kenal atau saudara seperti kasusnya, ingatkan harus dinikah ulang itu. Berzina selama-lamanya itu nggak sah itu. Telepon aja suaminya, mantan suami. Gak bisa, makanya kita nggak boleh sentimen. Udah bisa masa bodoh dengan suami saya. Betul itu bukan suami ibu saya bilang, tapi itu ayah kandung dari anak kandung ibu. Harus pamit. Kalau izin dari anaknya ke ayahnya, Atau boleh anaknya nelfon ayahnya. Ya saya mau nikah, izin nggak menikahkan saya ustaz. Oh iya nak nggak apa-apa, ayah lagi di Tegal misalnya. Boleh, tapi intinya harus izin. Jelas ya Bu ya? Kalau ada kasus saudara ibu seperti itu tanpa izin suami, apa ayah kandungnya, tolong kembalikan nikah itu. Ya, udah, udah kok, ya. Sepertinya sudah bisa. Iya, sudah kalau itu, tolong makanan dibagikan itu. Sayang udah dibagi, udah dikasih ya. Itu ada sop sapi yang mau makan silakan. Ada kue silakan. Jangan langsung pulang, dimakan dulu sopnya itu kalau mau makan sop. Terima kasih, doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi.